السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka suratul Burud, memberikan peringatan kepada tiap orang yang beriman supaya memperhatikan apa saja yang dijadikan oleh Allah di atas alam. Allah bersumpah dengan kalimat was-samaa'i dzatil buruj, demi perhatikan langit yang kata Allah yang memiliki berbagai macam gugusan bintang-bintang. Kemudian baru pada ayat yang kedua Allah mengingatkan wal yaumil, demi perhatikan kata Allah adanya hari pembalasan. Tiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah. Siapa yang berbuat amal kebaikan akan diberikan oleh Allah pada kebaikannya, dan siapa yang berbuat dosa akan terima akibat dari perbuatan dosanya. Allah mengingatkan wal yaumil mau'ud, hari yang diancamkan oleh Allah, hari yang dijadikan oleh Allah, yaitu hari kiamat. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah mengingatkan wa syahidin wa, dan siapa dan yang menjadi saksi kata Allah dan yang disaksikan. Di dalam Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat merayakan al-yaumul maut, kata Rasulullah yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Wa inna kata Rasulullah, dan yang jadi saksi yaumul Jum'ah, kata Rasulullah pada hari Jumat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, aksiru alayya minas shalah, yang banyak kalian membaca salat untukku pada hari Jumat, kata Rasulullah, karena pada hari itu tasyhadul malaikah, apa saja yang kita baca disaksikan oleh para malaikat. Wa syahid, kata Rasulullah, yang menjadi saksi itu wa masyhud, kata Rasulullah, yaum Arafah, yaitu pada hari Arafah. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik hari Arafah, dan sebaik-baik bacaan yang saya baca dan semua para nabi pada hari Arafah, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di saat orang yang haji wukuf, orang yang dah haji disunahkan oleh Rasulullah puasa. Rasulullah menyuruh kepada kita semuanya puasa pada hari Arafah. Apa-apa diampunkan dosanya 2 tahun. Orang yang haji
pada saat mereka di padang Arafah, siapa yang tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan oleh Rasulullah untuk berpuasa? Apa pada Rasulullah mengajarkan diampunkan dosanya tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian pada ayat yang keempat baru Allah cerita qutila, cilaka kata Allah adanya orang-orang yang menggali parit. Al-Quran kalau cerita tidak dimulai dari pembukaan, langsung inti ceritanya adanya satu perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang Najran terhadap orang-orang Nasara yang pada saat itu masih bertauhid kepada Allah. Allah mengatakan qutila ashab, cilaka kata Allah siapa saja orang-orang yang menggali parit annar. Kemudian apa kata Allah? Dari parit itu dibuatkan api zatul waqud kata Allah yang memiliki api dan gejolak yang luar biasa. Idhum alaiha, pada saat itu mereka duduk menunggu siapa saja orang-orang yang beriman akan dibakar dimasukkan ke dalam api itu. Mereka duduk untuk menanti. Allah menyebutkan wahum ala ma yaf'aluna bil mu'min, dan mereka kata Allah menyaksikan apa saja perbuatan yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Di dalam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia berkata Rasulullah SAW pada saat cerita ayat qutila ashabul, cilaka kata Allah binasa siapa saja orang-orang yang menggali parit. Kemudian apa? Dari parit itu dinyalakan api sambil menunggu. Tiap ada orang lewat ditanya beriman sama Allah apa beriman sama raja. Kalau beriman sama Allah dibakar dalam api itu. Tidak melihat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia berkata Rasulullah SAW cerita kana fi man kana qablakum malikun. Rasulullah mengatakan dulu ada seorang raja yang kejamnya luar biasa sampai juru orang-orang nyembah dia. Dan dia memiliki tukang sihir yang pintar, yang handal. Ketika tukang sihirnya ini sudah tua, dia menyuruh sama rajanya, Tuan, saya sudah tua. Mungkin ajal saya sudah dekat. Coba carikan anak muda yang saya cari. Apa saja ilmu yang saya miliki akan saya apa? Kalau nanti saya meninggal dunia, dia bisa mendampingi raja, meneruskan saya. Carikan. Akhirnya ketemu seorang pemuda. Memang anak itu terkenal cerdas. Dipanggil sama raja untuk diajari ilmu sihir ini. Tiap kali pemuda ini mau berangkat ke tempatnya tukang sihir itu, di tengah jalan dia melihat ada satu pengajian. Seorang alim besar yang ngajar di situ. Tiap kali dia duduk asik dia mendengarkan pengajian, tertarik dia. Yang mengajarkan tauhid, mengajarkan orang supaya beriman kepada Allah, sampai pemuda ini merasa. Dan kalau sedang mendengarkan pengajian, datang ke tempat tukang sihir telat, orang pengajian di sini dipukuli sama tukang sihir. Mengapa belajar dan disiplin? Kalau sudah diajari sama tukang sihir, pulang sampai di rumah dipukuli sama ibunya, pulangnya telat. Bingung deh. Dan dia kepingin mendengarkan pengajian orang alim. Kemudian dia mengeluh sama orang alim ini, guru, saya senang dengarkan pengajian. Cuma kalau saya mendengarkan pengajian ini, saya datang ke tempatnya tukang sihir itu telat, dipukuli saya. Kalau saya sudah sampai di sana, pulang diajari karena lama, sampai di rumah saya dipukul juga sama ibu saya. Ya opo. Orang alim itu mengajarkan gini saja. Kalau kamu di sana bilang saya masih disuruh sama ibu. Jadi telat. Kalau alasan itu insya Allah diterima sama tukang sihir. Rupanya ibunya masih ada perlu. Oh ya sudah. Lolos. Jadi tiap hari dia bisa mendengarkan pengajian asik. Dan berangkat ke sana dapat dari ilmu orang alim ini dan dari ilmunya tukang sihir ini. Pada suatu hari pemuda ini berangkat. Mau berangkat ke tempatnya orang alim itu, datang di tengah jalan, orang-orang semua berhenti. Apa? Di tengah jalan ada binatang buas yang sedang menghadang mereka. Jadi duduk. Ada yang berani ketakutan. Anak ini anak masih muda, masya Allah. Lihat binatang itu, langsung diambil batu,
Dia mengatakan, ya Allah, sekarang saya akan menguji mana yang lebih kamu ridai, yang kalian lebih betul, ilmunya tukang sihir apa ilmunya orang alim ini. Ini harus ada bukti. Diambil batu kecil, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ilmunya orang alim itu lebih kamu ridai, binasakan binatang ini. Dilempar sekali langsung mati. Dilempar satu kali, kalau memang ilmunya orang jauh lebih kamu ridai, matikan binatang. Dilempar mati binatang, besar pada binatang. Sudah senang kayak, rasa berhasil. Dia datang sama gurunya, dia bilang, guru, alhamdulillah. Dia cerita begini. Begitu dia cerita, kata gurunya, kamu sekarang diberikan oleh Allah kemuliaan yang luar biasa, dan kamu akan lebih hebat dari saya. Tapi ujianmu berat. Gurunya pesan, kalau terjadi apa-apa, jangan bilang kalau kamu belajar sama saya. Kalau terjadi apa-apa, jangan kamu bilang, karena gurunya tahu apa yang bakal terjadi. Ini bakal ujiannya gede. Betul, terkenal pemuda ini. Ilmunya luar biasa. Dia bisa mengobati orang yang buta. Siapa saja orang yang sakit, satu syarat dari suruh beriman sama Allah. Orang yang datang berduyun-duyun yang sakit. Ya, orang datang satu saja syaratnya apa? Sama pemuda disuruh beriman sama Allah. Kalau sudah beriman, ya begitu orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, beriman sama Allah, didoakan waras. Siapa? Sampai tersebar kemana-mana. Kalah, tukang sihir itu kalah. Subhanallah. Ada yang biasa menghibur raja, tukang lawaknya raja. Kena sakit mata sampai buta, berobat kemana-mana tidak waras-waras. Waktu dia dengar ini ada seorang pemuda yang bisa ngobati, datang orang ini. Karena dia tukang lawaknya raja, oke. Langsung orang ini mengatakan, saya mau berobat kepadamu. Mudah-mudahan kamu bisa menyembuhkan. Kata pemuda itu, bukan saya yang menyembuhkan Allah. Berapa saja yang kau minta akan saya kasih. Kata apa? Enggak, saya tidak butuh biaya. Saya kata bayar. Syaratnya satu, kalau kamu beriman sama Allah, saya doakan. Jadi ngikutin waras yo. Ya, langsung orang itu mengatakan, amanah billah, saya beriman. Setelah dia beriman, didoakan, diusap. Langsung mulai, lihat, tambah terkenal. Balik, tukang lawaknya raja ini, lihat sama raja, loh, sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan kamu? Tuhanku. Kata raja, saya. Bukan, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Rajanya tanya, siapa yang menyembuhkan? Tuhanku. Saya, katanya raja. Bukan, kata orang itu, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Disiksa orang itu. Suruh nyembah raja. Tidak tetap. Karena tidak kuat. Ngaku dia kalau yang menyembuhkan pemuda ini. Dipanggil pemuda itu, dipukuli sama raja, disiksa. Suruh kafir beriman sama raja Damo. Sampai karena dia ada kuat, ngaku, siapa yang ngajari orang alim ini? Jadi pesan, engkau kon diuji, ojo arahku. Karena dia ada kuat dengan siksaan itu cerita. Yang ngajari orang, didatangkan orang alim. Ditanya, berani kamu beriman kepada selain aku, kata rajanya. Apa ada kata orang itu, orang alim itu mengatakan, amanah, kami semuanya beriman kepada Allah. Disiksa, ditaruh gergaji di atas kepalanya. Orang alim beriman sama Allah apa sama raja? Sama Allah, krek. Terus ini sampai terbelajar dua dan tidak berubah. Pendidikan dan konek belajar ilmu tambah dukur, ujiannya tambah gede. SD UNAS kelu kabeh. Semakin tinggi itu ilmu, ujiannya juga semakin berat. Ya kon kepindah diuji, usah munggah-munggah sekolah. Enak. Ya, tidak ada ujian. Orang anak muda semakin terkenal, sama rajanya ditawari segala macam. Tetap karena tidak kena
Sampai dia apa saja rayuan tidak kena, sudah notok al rajanya, sudah cengkel dia. Dia juru al gojonya, ini anak bawaan ke gunung. Sampai di gunung tawarkan beriman sama Allah, apa beriman sama. Kalau dia mengatakan beriman sama Allah, lemparkan dari gunung, dia mati. Bawa sama tentara sama al gojo yang sampai di gunung. Anak ini pemuda itu ikut. Begitu sampai di puncak gunung, ditawari sama gojonya. Ya apa? Kamu beriman sama Allah, apa beriman sama raja? Tetap pemuda itu mengatakan, amanna billah, saya beriman kepada Allah. Begitu akan dilemparkan, kemudian pemuda itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Singkat saja, tidak panjang. Waktu mau dilemparkan, langsung dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selesaikan orang-orang ini sekehendakmu. Tak tahu doanya. Allahumma kfinihim, ya Allah selesaikan mereka terhadap saya bima syi'ta. Saya ojo ngatur ya Allah paten menengo. Ojo ngatur Allah Ta'ala. Itu pemuda begitu mau dilemparkan, singkat doa. Apa doa yang dia panjatkan? Langsung dia berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim, ya Allah selesaikan mereka urusannya dengan aku sekehendakmu. Subhanallah, goyang itu gunung, kena gempa, gelondong mati semuanya. Loh, pemuda ini selamat. Goyang lu gempa gunungnya, jatuh semua tentara mati ngapain? Pemuda itu datang ke tempatnya raja. Loh, si urip, mana tentaranya? Diselesaikan sama Allah. Mana tentaranya yang bak kamu? Diselesaikan sama Allah. Tak puas raja. Dia juru al gojo, bawaan ke laut, naikkan kapal. Kalau sudah tengah lautan, tawarkan sama dia. Beriman sama Allah, apa beriman sama raja? Kalau dia tetap beriman sama Allah, lemparkan dari laut. Dibawa sama al-gojo. Sampai dengan lautan naik kapal. Begitu sampai dengan lautan, kemudian para tentara al-gojo nyata, ya apa? Apa kamu beriman sama Allah, apa percaya sama raja? Pemuda itu mengatakan, amanna billah, saya beriman sama Allah. Tetap. Begitu akan dilemparkan, diangkat tangan. Apa doanya? Sama tadi. Dia berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selesaikan mereka urusan mereka dengan aku. Terserah kamu. Datang ombak besar, pecah kapal. Dia di atas satu dahan kayu. Subhanallah. Kayu situ, seret sampai ke daratan. Selamat. Datang lagi pemuda itu. Diparani mana raja? Loh, mana tentaranya? Diselesaikan sama Allah. Kemudian pemuda itu bilang, Tuan, diajari rajanya, Tuan tidak bisa bunuh saya. Pondok ngambil pateni ngajari sing mateni. Tuan, tidak bisa. Kalau mau bunuh saya, ajari, mau kamu nurut sama saya. Dapat cari. Kumpulkan semua rakyat di satu lapangan, baru kamu bisa membunuh saya. Kumpulkan semua rakyat di satu lapangan, kemudian gantungan saya di tiang gantungan. Terus ambilin busur anak panah saya. Ini panah saya, ambilin, kemudian panan. Tapi waktu mana diajarkan oleh pemuda itu kaum baca Bismillah. Apa? Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini, baru aku mati. Mungkin Tuhan Jawa umurnya satu korban, tapi semua satu negara beriman. Satu korban, semua langsung. Maka kumpulkan siapa saja dari satu. Itu misi dakwah. Satu tapi cukup. Makanya Nabi Musa ngejak, tanding weh, mari. Cek itu, situ kesian dakwah. Kumpulkan semua, datang seluruh tukang sihir. Begitu mukjizat tunjukkan, sujud kabeh tukang sihir. Lu bikin flut, dibujuki aku. Sekali, tapi langsung banyak masuk Islam. Kata pemuda itu, mau Tuhan Raja bunuh saya. Tak ajari caranya.
nek kon kirim tentara-tentara gak iso mati. Ono caranya gampang. Nah, apa syaratnya? Semua rakyat kumpulkan di lapangan. Terus gantung saya di tiang gantungan. Biar semua rakyat lihat. Setelah itu kamu ambil anak panah saya, busurnya, kemudian apa? Kamu panah, tapi sebelumnya kamu ucapkan yang keras. Yang keras itu apa? Bismillah Rabbil Ulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Karena orang kepingin bunuh, yuk, kumpul semua rakyat. Ditaruh di tiang gantungan pemuda ini. Sudah digantung, kemudian busur anak panah itu diambil sama raja. Sebelum mana rajanya mengucapkan Bismillah dengan nama Allah Tuhannya anak ini, langsung kena pelipisnya, tas, diusap sama anak itu. Kena pelipis sedikit, tanah itu seret seperti digoresi, diusap itu. Semua begitu apa? Serta mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Tuhan yang anak muda atau muda ini. Kabeh beriman. Korban satu tapi banyak. Dia mengatakan amanna, kami beriman kepada Tuhan yang anak muda ini. Rajanya tidak tahu. Setelah kejadian itu ada yang hasut, lapor sama raja, Tuhan, tahu kamu apa yang terjadi? Semua rakyat sekarang sudah tidak percaya sama raja. Mereka beriman kepada Tuhan yang pemuda itu. Masa? Kata rajanya. Tidak ada yang nyembah raja sekarang. Sekarang semua beriman sama Allah. Gara-gara kasus kemarin. Ya apa salahnya? Sekarang kata rajanya, tiap perempatan jalan buat lubang besar gali parit. Tiap perempatan jalan. Apa? Kemudian bakar api. Siapa saja orang yang akan lewat di perempatan, apa? Kita percaya sama Allah, apa beriman sama Allah. Kalau mereka beriman sama Allah, bakar. Dibakar semuanya. Berpundung-pundung. Dan bukan takut, tambah senang orang-orang. Sampai banyak terbakar. Begitu mereka lihat hebat yang pemuda itu, amanah bila dibakar. Bakar. Terjadi dalam riwayat, ada seorang ibu yang gendong anaknya masih nyusu. Anaknya masih nyusu sama dia. Dirampas sama Al-Gojo, kemudian ditanya ibunya, ya apa kamu? Beriman sama Allah, apa beriman sama anak bayi masih nyusu? Ibunya dulu ikut mundur, kepil dia. Kalau tidak anaknya mau dibakar. Subhanallah. Dengan izin Allah, begitu ibunya mau mundur, itu anak lihat apa? Dia mengatakan kepada ibunya, isbiri ya umma, sabar wahai ibu. Fa innaka alal haq, kamu berada di atas kebenaran. Kaget ibunya, anak bayi sing nyusu. Begitu mau dilemparkan ke dalam api, ibunya gak tekon dulu anak ini. Apa kata anak itu? Isbiri ya umma, sabar wa ibu, anak yang masih baik. Kenapa kamu berada di atas kebenaran wa ibu? Langsung teker ibunya. Apa? Langsung dia mengatakan, kami beriman kepada Allah. Dibakar ibu sama anaknya sekali. Opo salah ini? Allah menurunkan ayat ini. Kutilah cilaka kata Allah. Ashabul ukhdud kata Allah, orang yang menggali pada an-nari dzatil kata Allah, dengan api yang memiliki nyala luar biasa. Idhum 'alaiha, pada saat mereka duduk apa menanti siapa saja orang yang beriman mereka bakar. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'min, dan mereka menyaksikan apa saja perbuatan yang mereka lakukan kepada orang. Apa salahnya orang beriman? Supaya tahu dari dulu tidak ada orang kafir baik itu. Kalau mereka minoritas, gembal-gembol toleransi, tidak ada toleransi dari Islam. Agama paling toleran itu Islam. Kalau mereka kuat, lihat negara-negara kafir Amerika, apa yang mereka negara Islam dibantai mereka. Itu dari dulu. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan walam tardo dak itu sih bodoh nih. Lihat sejarah dari mulai zaman, apa salahnya Rasulullah, apa salahnya para sahabat. Bilal disiksa demikian, Sumayyah ibunya Amr dibunuh, Yasir cekik sampai meninggal. Apa salahnya?
Kalau kuat dibantai kita. Tapi kalau umat Islam enggak. Kita bertetangga dengan orang kafir dan ganggu. Wahum alama yaf'aluna bil, dan mereka kata Allah, apa perbuatan yang mereka lakukan kepada orang yang beriman. Wa mana qaumil, kemudian Allah mengatakan, dan tidak ada yang menyebabkan mereka benci kepada mereka. Apa? Illa kecuali karena mereka beriman sama Allah. Opo salah sing korupsi tidak diurus. Jadi ketian. Orang yang melakukan nikah halal habis dipidana. Halal. Iki negara njaluk diwalik sama Allah Ta'ala itu. Yang zina dikai fasilitas. Tidak ada Departemen Agama yang ngomong. Yang halal diributi. Berani tentang hukum Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala, wali kon saingan be aku. Dia tak walik tanah negara ini. Mudah-mudahan kita selamat. Halal mau ditentang. Cuma gara-gara catatan gini toh. Coba catatan gratis. Telat samini. Coba gratis catatan ini. Sandeso lah apa? Andai kan Rasulullah hidup zaman saya ini dipidana. Zaman Rasulullah dalam surat nikah. Tapi dipidana kabeh. Ini mau diresmikan rancangannya. Wong Islam sini ini. Wa manakum, ini kafir, jelas. Orang yang berbuat halal yang mau dipersulit. Sing haram dikai fasilitas. Kayak AC, kayak adem, full AC, full musik. Halal. Dan istri Rasulullah di Indonesia dia kena pidana bisa nih. Zaman ben ada surat nikah. Iya, Rasulullah bisa dalam surat nikah. Nanti untuk surat nikah dipidana kabeh gara-gara Indonesia. Wa manaqum, apa kata Allah, dan mereka kata Allah tidak membenci kecuali apa? Karena mereka beriman kepada Allah. Al-Aziz, dia Allah itu maha mulia. Hamid kata Allah, dan Allah itu maha terpuji. Jangan berani-berani menentang hukum Allah. Jangan sampai kita dibinasakan ini. Karena banyaknya hukum Allah yang ditentang. Kayak bencana dari Allah Ta'ala. Terus kasih musibah. Hukum waris diwalak-walik. Ini segala macam. Tidak salah kalau kena bencana itu. Disuruh sama Allah nurut, nek nurut selamat. Apa Allah menjamin dalam Al-Quran? Walau anna ahlal Quran, andaikan satu daerah mereka beriman betul dan bertawakal, dijamin rezekinya sama Allah. Negara yang terkenal katanya dulu kemari Palestinawi, saya itu musibah dong, yai, karena menentang hukum Allah. Yang heran bukan orang yang duduk di dunia agama, yang aku beragama Islam. Orang yang nikah halal atau di depan penjara. Alam pokok nikah sampai arek cili. Kumpul kucing enggak apa-apa. Alasannya perkawinan dini. Kabeh sing mari kawin tak kono weruh sejak dini kawin. Kabeh. Semua yang sudah kawin mari ya apa? Ketendak. Ketun weruh sejak dini kawin. Ternyata enak. Goblok aku sampai tua telat iki bodoh. Weruh semua apa? Sampai tua begitu kawin ada. Ketun yo weruh sejak dini yo. Orang yang sudah kawin apa ucapannya? Semua. Iya Ustaz, weruh kebiyen. Pak Ustaz sejak dini. Allah mengingatkan di dalam hati orang kafir dulu menentang siapa? Orang yang beriman, yang melakukan amal kebaikan dipersulit. Padahal kalau daftar resmi telat, bayaran sekian, alasannya telat oh, cuma kobil tuh tek ini tuh, wah, namanya siapa? Hari. Itu sampai dilepon penjara. Sing zina, orang sing dilepon penjara. Tahu no, semulio bareng. Tinterno nek perlu dikawal. Mudah-mudahan kita selamat. Jangan sampai kita terlibat yang berani menentang apa
Apa yang dihalalkan oleh Allah jadi tentang. Jangan dikira ini main-main. Sudah cukup bencana yang menimpa. Apa sebabnya? Semua karena menentang hukum Allah. Makanya Allah cerita surat ini, dulu orang kafir terang-terangan. Sekarang orang yang belaga Islam. Makanya pembukaan suratul Baqarah, ada kata Allah di antara siapa? Orang munafik. Apa? Mereka kalau ditegur, kami tujuannya baik untuk mengatur perkawinan. Cari ini. Loh, yang melanggar itu perseorangan. Jangan karena kesalahan seorang terus mau dihukum global. Tidak bisa. Sing resmi cerai akar-akar akeh kok. Nanti alasannya kalau udah ada surat nikah ini iso nggih akta kelahiran. Iki negara walak-walik asal ono fulus dadi. Wa ma naqamu. Allah mengingatkan apa kata Allah. Dan mereka kata Allah tidak membenci kecuali kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz. Iya, Allah itu yang Maha Perkasa, Maha Hamid kata Allah, dan Allah itu Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus sama. Iya, Allah yang memiliki kerajaan dan bumi. Wallahu ala kulli syai. Dan Dia Allah yang menjadi saksi segala sesuatu. Segala perbuatan yang menentang hukum Allah itu hati-hati. Ketika turun ayat, orang-orang Yahudi dan orang Nasoro menjadikan guru-guru mereka sebagai Rabb, sebagai Tuhan selain dari Allah. Perhatikan ayat ini. Baca tafsirnya. Waktu ayat itu turun, Abdullah bin Salam, pokoknya orang Yahudi, guru dia alim. Dia bilang, ya Rasulullah, kita tidak nyembah guru-guru itu. Kata Rasulullah, menjadikan Tuhan itu bukan menyembah. Mereka yang menentukan hukumnya. Halal jadi haram. Haram, halal, berbuat jarak. Kali itu betul. Yaitu, siapa yang berani membuat rancangan begitu sama dengan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Jangan dianggap sepele, itu saingan di Fir'aun. Membuat rancangan aturan yang menentang hukum Allah. Itu seakan-akan mengkultuskan dia sebagai Tuhan. Kata Abdullah bin Salam, yaitu artinya menganggap dia Tuhan. Akal itu betul. Halal jadi haram. Wong halal di sebuah penjara. Sing haram si akeh sing dirusi. Allah mengingatkan dan Allah menjadi saksi atas apa saja perbuatan yang mereka. Innal ladzina fatarul mu'minina wal, kemudian Allah mengatakan, sungguh kata Allah, siapa saja orang-orang yang berbuat aniaya kepada orang yang beriman laki atau perempuan, kemudian mereka tidak mau tobat, berbuat zalim, fitnah kepada orang mukmin laki atau perempuan. Allah mengatakan, falahum, untuk mereka akan mendapatkan siksa neraka jahanam. Fatanu, bentuknya apa saja. Orang mukmin sudah berbuat yang halal, siapa di penjara? Fatanul mukminin. Dudai zinata, wong nikah halal kok. Rasulullah mengatakan syaratnya apa? Yang penting ada wali, saksi, selesai ijab kabul. Melanggar dia? Enggak. Tambah di penjara. Loh, kok wani menjarakan orang yang beriman sama Allah? Nah, zina itu sih. Dia melaksanakan perintah Allah. Allah mengatakan orang yang begini kalau tidak tobat hati-hati. Ini ayat asalnya dari orang kafir. Sekarang untuk kita, siapa saja yang berani mengganggu orang-orang yang beriman dalam apa saja perbuatan mereka, ancamannya neraka jahanam. Walahum azabul, dan untuk mereka akan mendapatkan siksa hari kata Allah yang akan membakar. Mudah-mudahan kita selamat daripada aturan-aturan yang menentang aturan Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.